saudara. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita. Sekalipun sampai saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat, penuh sukacita, damai dan sejahtera, dan Tuhan memberkati kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Hingga sampai saat ini kami senantiasa menikmati segala berkat jasmani maupun berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami masih bisa beribadah dan memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mampu memahami kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan supaya kami bisa melakukan kehendak Tuhan selama kami ada di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pada kesempatan ini saya mendapat kemurahan Tuhan untuk kembali menyampaikan firman Tuhan kepada saudara sekalian. Dan saya akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, yaitu eksistensi manusia di hadapan Tuhan. Nah saudara, betapa pentingnya kita harus memahami eksistensi kita di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian kita menyadari bahwa kita ini sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Eksistensi artinya adalah keberadaan. Eksistensi berasal dari kata bahasa Latin yaitu existere. Existere artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. Kata existere ini disusun dari dua kata yaitu ex artinya keluar, sistere artinya tampil atau muncul. Jadi dalam hal ini eksistensi adalah keberadaan. Keberadaan atau eksistensi manusia di hadapan Tuhan perlu kita pahami secara saksama supaya kita menyadari diri kita di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Nah saudara, saya menyampaikan ulang tentang eksistensi diri kita ini di hadapan Tuhan dengan tujuan pertama, supaya kita menjadi orang yang bijaksana dan rendah hati karena kita menyadari tentang keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, supaya kita ini mengetahui dengan benar tujuan atau goal hidup kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang ketiga, supaya kita memahami hakikat hidup kita ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi yang ketiga, supaya kita memahami hakikat hidup kita sebagai ciptaan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak memahami keberadaan hidupnya, maka ia akan menjadi orang yang congkak di hadapan Tuhan. Menyombongkan diri, bahkan memegahkan diri sendiri dari segala hal yang dicapai atau diperolehnya, atau segala prestasi yang diperolehnya, karena dia menyadari bahwa itu semua hasil usahanya. Namun demikian sebaliknya, ya, jika seseorang tidak bisa memahami eksistensi dirinya di hadapan Tuhan, dia juga menjadi orang yang rendah diri, minder, pesimis, atau hidup tanpa pengharapan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pemberitaan firman Tuhan ini saya menyampaikan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita harus memahami keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Terlebih-lebih sebagai orang-orang benar, sebagai orang-orang kudus, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus di dalam Surat Yakobus pasal 4 ayat 6 mengatakan bahwa Allah menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Orang yang congkak itu terjadi karena dia tidak menyadari eksistensi dirinya di hadapan Tuhan.
Tetapi kalau dia mengerti keberadaan dirinya di hadapan Tuhan sesuai yang tertulis dalam firman Allah, maka dia menjadi orang yang rendah hati. Ya. Oleh karena itu di dalam Yakobus pasal 4 ayat 10 dia katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan engkau. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan para nabi maupun para rasul, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dalam Alkitab kita, ya, seringkali mereka mengungkapkan atau mengekspresikan tentang keberadaan diri mereka di hadapan Tuhan yang mereka peroleh lewat perenungan, sehingga mereka bisa menemukan jati diri mereka di hadapan Allah. Nah, saudara, kita baca di dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 12. Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 12. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ayat yang barusan kita baca ini merupakan doa Musa, abdi Allah. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan ini dituang kembali di dalam kitab, dimasukkan dalam kitab Mazmur. Saudara, ayat 1 menyatakan bahwa Allah itu tempat perlindungan kita yang kekal. Ya, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Doa Musa ini juga harus menjadi keyakinan bagi kita bahwa Tuhanlah tempat perteduhan kita turun-temurun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita fokus pada ayat 5. Di sini Musa menyampaikan tentang eksistensi atau keberadaan manusia di hadapan Tuhan. Ayat 5, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Dikatakan di sini mereka seperti mimpi. Kehidupan kita di hadapan Tuhan atau kehidupan kita, keberadaan kita di bumi ini, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti mimpi. Mimpi itu adalah sesuatu yang terlihat atau dialami pada saat tidur. Setelah bangun atau terjaga dan berada pada alam nyata, sungguh berbeda dengan apa yang terjadi di dalam mimpi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mimpi hanyalah sesaat yang terjadi saat kita tidur. Dan kehidupan kita atau keberadaan kita di bumi ini seperti mimpi. Dan sesaat lagi nanti kita berada di alam nyata yang sesungguhnya, yaitu kerajaan surga, kembali kepada Bapa di surga. Yang saya maksud eksistensi ini adalah keberadaan manusia di muka bumi ini hanya seperti mimpi, artinya hanya sesaat.
Maka yang harus kita perjuangkan bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kehidupan yang nyata dan sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mimpi itu terjadi di waktu tidur, dan itu terjadi hanya sesaat. Demikianlah kehidupan manusia di muka bumi ini seperti bermimpi. Bahkan dia katakan seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Artinya apa? Hidup manusia itu hanya sesaat. Seperti rumput berkembang di pagi hari dan sore hari sudah layu. Sudah layu artinya apa? Mati, menjadi tua dan mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita ini harus menyadari keberadaan kita. Jangan sampai kita terlena dengan keadaan dan kenikmatan dunia ini sehingga kita lupa diri dan tidak tahu tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Karena kenikmatan dunia, orang menjadi lupa akan hakikat hidupnya, lupa akan tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Maka di dalam kebenaran firman ini, kita harus menyadari bahwa hidup kita di bumi ini seperti mimpi, seperti bunga rumput. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita menyadari hal ini, maka kita harus memahami kebenaran firman. Ya, orang yang memahami kebenaran firman, dia menyadari akan eksistensi dirinya di hadapan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sudah saya katakan tadi, tujuan kita memahami eksistensi ini adalah pertama supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Kalau kita lihat ayat yang ke-10, dia katakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Artinya betapa pendeknya umur manusia di muka bumi ini. Dan inilah yang diungkapkan oleh Musa di dalam doanya kepada Tuhan. Sekalipun Musa itu mencapai usia 150 tahun. Tetapi tentu ayat ini tergenapi untuk kita di masa sekarang. Bahwa masa hidup kami hanya 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Nah, saudara-saudara, itu merupakan waktu yang sangat pendek. Dan apa yang bisa kita perbuat di dalam kurun waktu 70 tahun atau 80 tahun ini. Dikatakan di situ, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kebanggaannya, yang dibanggakannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itulah orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Yang memahami eksistensi dirinya. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kebanggaannya bukan harta miliknya, bukan kekayaannya, bukan pangkat dan jabatannya, bukan. Tapi segala kesukaran dan penderitaan yang dialami di bumi ini, itulah yang menjadi kebanggaan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau banyak kesukaran, penderitaan yang kita alami di masa-masa sekarang, itulah kebanggaan kita. Kita yakin lewat kesukaran itu kita merasakan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Kita merasakan providensia Allah yang tidak pernah berhenti, yang senantiasa menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang memahami eksistensi dirinya, dia akan senantiasa menghitung hari-hari hidupnya. Dan sehingga dia menjadi bijaksana. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa waktu hidupnya sangat pendek di bumi ini. Dan tujuan hidupnya masuk dalam kerajaan surga. Maka dia berusaha menyenangkan hati Tuhan. Nanti kita lihat nanti di ayat terakhirnya. Apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang memahami eksistensi diri kita di hadapan Allah. Bahwa sebenarnya keberadaan kita di bumi ini hanyalah sementara. Dan bersifat fana, temporal. Tetapi kita nanti akan menuju ke tempat yang sesungguhnya, yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu dalam hari-hari hidup kita ini, marilah kita senantiasa berkata kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana.
Nah saudara, kita baca apa kata pengkhotbah, kata raja yang berhikmat yaitu Raja Salomo tentang orang yang memahami eksistensi dirinya. Kita baca di dalam pengkhotbah pasal 7 ayat 2 dan 4. Pengkhotbah pasal 2 ayat pasal 7 ayat 2 dan 4. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Nah saudara, Raja Salomo ini adalah terkenal sebagai raja hikmat, raja yang berhikmat. Hikmat Salomo melebihi hikmat raja-raja di zamannya, pada zamannya. Tidak ada raja yang melebihi hikmat Salomo pada masa itu. Sehingga dia mengubah Amsal, juga menulis tentang eksistensi hidup manusia di dalam pengkhotbah, di dalam kitab pengkhotbah. Sehingga di dalam perenungannya Raja Salomo mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia di bawah langit, di bawah kolong langit ini adalah kesia-siaan. Kesia-siaan. Apapun yang dilakukan oleh manusia di bawah kolong langit ini adalah kesia-siaan menurut Sang Hikmat. Kenapa bisa mengambil kesimpulan demikian saudara? Karena Raja Salomo telah melakukan perenungan tentang eksistensi diri manusia di bumi ini. Yang terpenting adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dan memuliakan Allah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di 2 ayat ini dia berkata bahwa lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Kenapa demikian? Karena di rumah duka kita melihat akhir kehidupan manusia seperti bunga rumput. Di pagi hari mekar, di sore hari sudah layu, lisut, bahkan mati. Demikianlah hidup manusia. Bahkan dikatakan orang berhikmat atau orang yang bijaksana itu sedang berada di rumah duka. Ya, tetapi orang bodoh suka berada di tempat yang bersukaria, di tempat-tempat hiburan, di diskotik, di kafe-kafe dan sebagainya. Itu kata Sang Hikmat, itu perbuatannya orang-orang bodoh. Tapi kita orang-orang yang berhikmat senantiasa merenungkan tentang hidup kita di hadapan Allah, bahwa hidup di muka bumi hanyalah sesaat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dari ayat Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 12 ini kita tahu bahwa ada 2 bentuk eksistensi manusia di hadapan Tuhan yang diungkap oleh Musa, yaitu manusia seperti bermimpi, dan yang kedua manusia seperti bunga rumput. Sedangkan yang ketiga kita baca di dalam Ibrani pasal 11, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran, dan ia sesuai dengan imannya itu. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah
beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ayat 13, dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini kita tahu bahwa para nabi, orang-orang kudus yang telah dipakai Tuhan luar biasa seperti yang kita baca di dalam kitab suci ini, baik itu Nuh maupun Musa, dengan iman mereka dibenarkan oleh Tuhan. Dengan iman mereka melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Namun demikian saudara-saudara, di ayat 13 mereka mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Artinya apa? Orang-orang kudus, orang-orang benar, bapak orang beriman, mengakui bahwa manusia di muka bumi ini hanyalah sebagai orang asing dan pendatang. Namanya orang asing itu kan berarti bukan penduduk asli. Namanya pendatang itu bukan penduduk asli. Tentu punya tanah kelahiran sendiri. Dan itulah yang diakui oleh para nabi, oleh para rasul, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Keberadaan kita di muka bumi ini seperti orang asing dan pendatang. Kita baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat yang ke-13 ini. Ayat yang ke-13 saya bacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Orang-orang beriman yang saya sebutkan ini mati sebelum mendapat semua yang dijanjikan Allah kepada mereka. Tetapi mereka yakin bahwa segala sesuatu yang dijanjikan itu akan dipenuhi kelak. Mereka senang sebab mereka mengakui bahwa dunia ini bukan rumah mereka yang sesungguhnya. Mereka hanyalah tamu yang datang berkunjung. Nah saudara, kalau dalam terjemahan ini dikatakan bahwa mereka, orang-orang kudus, para nabi, para rasul, orang-orang benar itu mengakui bahwa dunia ini bukan rumah mereka yang sesungguhnya. Demikian juga kita. Dunia ini, bumi ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Kita hanya sebagai tamu yang datang berkunjung di muka bumi ini, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita menyadari bahwa kita hanya sebagai orang asing, sebagai tamu atau sebagai pendatang di bumi ini, maka kita harus memperhatikan tujuan kita yang sesungguhnya. Jangan sampai kita tersesat selama kita berada di muka bumi ini, sehingga nanti kita sulit untuk kembali ke daerah asal kita, yaitu kerajaan surga. Di sana Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi kita, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dari ayat ini kita tahu bahwa nabi, orang-orang kudus, Nuh, Abraham mengakui bahwa eksistensi manusia di muka bumi ini hanyalah sebagai orang asing dan pendatang. Keberadaan kita di muka bumi ini sebagai orang asing atau pendatang. Ya, orang asing itu dalam bahasa Yunani-nya adalah xenos. Ya, artinya orang asing atau foreigner atau a stranger, yaitu orang yang tidak dikenal atau orang baru atau orang asing. Sedangkan pendatang itu kalau dalam bahasa Yunani-nya disebut parepidemos. Dalam bahasa Inggris dikatakan pilgrims. Pilgrims itu artinya haji atau peziarah. Jadi istilah pendatang juga diidentikan dengan kalimat atau dengan kata peziarah. Kita di bumi ini seperti berziarah. Makanya di dalam Mazmur itu ada nyanyian ziarah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
harus kita pahami ini betul-betul. Inilah hakikat hidup kita. Bahwa kita di bumi ini hanya sebagai pendatang, sebagai orang asing, sebagai tamu, sebagai orang yang berkunjung. Maka jangan sampai kita tersesat selama kita berada di bumi ini. Mengapa demikian? Karena segala kenikmatan dunia ini akan mengikat manusia, akan mengikat orang-orang percaya, sehingga lupa daerah asalnya itu kerajaan surga. Karena segala keinginan daging ini, segala keinginan dunia ini akan mengikat manusia. Dan itulah yang membawa manusia kepada kebinasaan, membawa manusia kepada kesesatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bumi atau dunia ini bukanlah tujuan akhir dari hidup kita. Kita hanya sebagai orang asing dan pendatang. Oleh karena itu, kita merindukan tanah air surgawi. Tanah air surgawi. Tanah kelahiran kita, di mana kita berasal. Yerusalem baru, itulah kota mempelai perempuan Tuhan. Langit baru dan bumi baru, itulah tempat orang-orang kudus, warga dan keluarga kerajaan surga. Dan itu kita harus berjuang untuk mendapatkan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari keberadaan kita di bumi ini, ya, maka kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang seperti yang saya sampaikan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, jarang orang mau mendengar. Bahkan banyak orang yang tidak mau memalingkan telinganya. Karena apa? Kalau sudah berbicara tentang hakikat hidup, orang memalingkan mukanya, memalingkan telinganya untuk tidak mendengar. Tetapi kalau sudah berbicara tentang firman, tentang mujizat, tentang berkat, maka semua orang berbondong-bondong. Seperti yang dialami pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 ikan 2, 5 roti ikan, 5 roti 2 ikan. Dan bisa memberikan makan 5.000 orang. Masih sisa 12 bakul. Oleh mujizat itu, orang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 6. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyampaikan hakikat hidup yang sesungguhnya, hakikat hidup yang kekal yang sesungguhnya, yaitu barang siapa yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang makan dagingnya dan minum darahnya, ia akan memperoleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Itulah hakikat hidup yang kekal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan menyampaikan hal itu, di ayat yang ke-66 dia berkata bahwa mulai saat itu banyak murid-murid yang mulai mengundurkan diri dan tidak mengikuti dia lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada zaman Tuhan Yesus hal itu terjadi, lebih-lebih di akhir zaman ini, ketika ada pemberitaan firman Tuhan tentang hakikat hidup manusia, maka banyak orang yang memalingkan mukanya, memalingkan telinganya, dan tidak mau mendengar. Sehingga benar yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4. Bahwa manusia ya pada akhir zaman ini akan mengumpulkan guru-guru yang akan memuaskan keinginan telinganya dan memalingkan telinga mereka dari kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam pemberitaan firman Tuhan ini, saya harus menyampaikan kepada kita hakikat hidup kita selama kita ada di bumi ini dan tujuan akhir hidup kita. Kalau kita hanya berbicara tentang tanda dan mujizat-mujizat, dan itulah yang dicari oleh orang banyak,
pada akhirnya nanti tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu akan dimanfaatkan oleh iblis. Mesias-mesias palsu dan nabi palsu yang akan melakukan tanda-tanda yang ajaib dan mujizat-mujizat yang dahsyat dan akan menyesatkan banyak orang. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 21 dan seterusnya. Bahkan di dalam Wahyu pasal 13. Dalam Wahyu pasal 13 dia berkatakan bahwa nabi palsu itu akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat dan akan menyesatkan banyak orang, bahkan termasuk orang-orang pilihan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau jemaat Tuhan mulai saat ini hanya ingin mendengar firman yang berbicara tentang tanda-tanda dan mujizat-mujizat, maka nanti akan sangat mudah disesatkan oleh Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Tetapi kita yang belajar memahami hakikat hidup tidak akan mudah disesatkan oleh apapun dan oleh siapapun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan baca Mazmur pasal 84. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 11. Mazmur pasal 84 saya bacakan. Betapa indahnya rumah-Mu ya Tuhan, bala tentara surga. Ya, mohon maaf, itu tadi terjemahan firman Allah yang hidup. Saya ulangi terjemahan baru. Mazmur pasal 84. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah Mazmur Bani Korah. Ya, Bani Korah itu adalah keturunan Korah. Korah yang pernah memberontak terhadap Musa. Tetapi mereka mengikuti kehendak Tuhan. Sampai pada zaman Daud, mereka menulis sebuah lagu. Ya. Dan inilah yang dituangkan di dalam Mazmur pasal 84. Mazmur pasal 84 ini adalah rindu kepada kediaman Allah. Ini bisa diungkapkan oleh orang-orang yang telah memahami hakikat hidupnya atau memahami eksistensi hidupnya di hadapan Allah. Demikian juga kita, saudara-saudara, kita yang mengerti akan keberadaan hidup kita di muka bumi ini, bahwa kita hanya seperti bermimpi di bumi ini. Kita hanya seperti bunga rumput di bumi ini. Bahkan kita seperti orang asing dan pendatang. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah selalu merindukan tempat kediaman Tuhan. Itu yang kita rindukan. Tempat kediaman Tuhan. Kalau kesempurnaannya nanti kerajaan surga.
Tapi kalau sekarang di bumi ini adalah tempat kita beribadah kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang memahami keberadaan hidupnya di muka bumi ini. Selalu merindukan tempat kediaman Tuhan. Karena di sana ada damai dan sejahtera. Ada sukacita surga. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang memahami keberadaan dirinya di muka bumi ini. Dia selalu bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Seperti yang tertulis di ayat yang ketiga itu. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Artinya selalu meluapkan sukacita di hadapan Tuhan. Inilah orang-orang yang memahami keberadaan hidupnya sebagai orang asing di muka bumi ini, saudara. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, selalu rindu memuji-muji Tuhan di dalam bait-Nya. Selalu rindu memuji-muji Tuhan di dalam bait-Nya. Artinya apa? Selalu ingin beribadah kepada Tuhan. Betapa gersangnya hidupnya tanpa ibadah kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang telah memahami eksistensi hidupnya di muka bumi ini. Yang dia rindukan adalah memuji-muji Tuhan di dalam bait-Nya. Artinya senantiasa merindukan beribadah kepada Allah. Yang keempat, seperti yang tertulis di ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Dia selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bahwa dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan sumber kekuatannya berasal dari Tuhan. Sehingga seperti dalam Yeremia pasal 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pengharapannya hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang memahami eksistensi dirinya. Dia akan senantiasa mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Bukan kekuatan dari dirinya sendiri. Tetapi kekuatan yang bersumber dari korban Kristus. Kekuatan yang bersumber dari Allah yang Maha Tinggi. Itu yang diandalkan di dalam kehidupannya. Yang kelima, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Yang senantiasa merindukan kediaman Allah. Tidak takut menghadapi segala kesukaran dan penderitaan. Tidak takut menghadapi kesukaran dan penderitaan seperti ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Orang yang memahami keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Dan dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak pernah takut menghadapi segala kesukaran hidup. Segala penderitaan hidup. Bahkan dalam Mazmur pasal 90 tadi dia berkata bahwa kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Namun di balik kesukaran dan penderitaan ini Tuhan sediakan berkat yang berlimpah-limpah. Kita baca ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menyadari eksistensi dirinya di hadapan Tuhan, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Bukan semakin hari semakin loyo, tapi semakin hari semakin kuat. Karena sumber kekuatannya adalah dari Tuhan. Sumber kekuatannya adalah korban Kristus. Sumber kekuatannya adalah salib Kristus. Sehingga dia mendapatkan kemenangan. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Kekuatan Allah, hikmat Allah adalah segala penderitaan dan proses salib. Kekuatan Allah adalah penderitaan salib. Dan itulah yang menjadi kekuatan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketujuh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selalu merindukan tinggal di rumah Allah. Selalu merindukan untuk tinggal di rumah Allah. Inilah kehidupan orang-orang yang menyadari keberadaan hidupnya di muka bumi ini. Seperti ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik.
Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memiliki pemahaman, untuk memiliki paradigma seperti ini hanya bisa dilakukan apabila kita telah memahami hakikat hidup kita. Apabila kita sudah memahami eksistensi diri kita di muka bumi maupun di hadapan Allah. Sehingga kita menyadari bahwa lebih baik 1 hari di pelataran rumah Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Bahkan lebih baik berdiri di pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Itulah kerinduan orang-orang kudus. Itulah kerinduan orang-orang yang telah menyadari hakikat hidupnya. Senantiasa ingin bersama dengan Tuhan. Senantiasa ingin beribadah kepada Tuhan. Senantiasa ingin memuliakan Allah dalam hidupannya. Karena dia menyadari bahwa kehidupan di muka bumi ini hanyalah sesaat. Sesungguhnya nanti ada tempat yang kekal, itu di dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak menyadari hal ini, saudara, maka kita akan dibuai oleh segala kenikmatan dunia, akan dibuai oleh segala keinginan-keinginan dunia ini, baik keinginan daging, keinginan mata, keinginan akan harta, dan itu akan mengikat manusia sehingga lupa kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui renungan-renungan ini kita semakin yakin bahwa hidup kita milik Tuhan. Dan kita menyadari dan memahami hakikat hidup kita yang sesungguhnya. Kita memahami dan menyadari eksistensi hidup kita di muka bumi ini hanya sebagai pendatang, hanya sebagai orang asing. Dan kita seperti bermimpi. Itu hanya terjadi sesaat. Maka kita memiliki tempat yang kekal, yaitu di dalam kerajaan surga. Maka kita harus merubah mindset kita harus merubah pola berpikir kita, merubah paradigma kita tentang apa yang ada di muka bumi ini. Yang harus kita pikirkan adalah kerajaan surga dan bagaimana kita menyatu dengan Bapa di surga. Menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala atas hidup kita dan kita adalah tubuhnya. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mohon Bapak Ibu Saudara mempersiapkan perjamuan suci. Kita akan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang singkat ini, Kau memberikan kami pengertian akan eksistensi diri kami, eksistensi hidup kami di muka bumi ini. Hanya seperti bermimpi, seperti orang asing, seperti pendatang, seperti bunga rumput. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari akan hakikat hidup kami, bahwa kami harus kembali kepada Tuhan. Kami harus bersekutu kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang membentuk kami. Berkati kami Tuhan, terangilah kami dengan Roh-Mu yang Maha Kudus. Biarlah kami semakin mengasihi Tuhan dan merindukan tempat kediaman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kau memberkati roti dan anggur yang telah kami siapkan menjadi tubuh dan darah Tuhan, menjadi sumber kekuatan, kesehatan bagi kami dalam melayani dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan masuk perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Kita menikmati perjamuan kudus sambil memohon pengampunan dari Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menerangi hati kita untuk memahami kebenaran firman ini. Mari kita angkat tubuh Tuhan tinggi di atas kepala kita.
Dan kita dengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih atas pengorbananmu ya Tuhan. Firman-Mu berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Kami angkat cawan Tuhan tinggi di atas kepala kita. Dan kita dengarkan firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kuasa tubuh dan darahnya yang telah menebus kita, yang menjadikan kita miliknya, yang telah menjadikan kita sempurna, hingga nanti kita siap menyongsong kedatangannya yang kedua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh kasih setiamu dan anugerah-Mu, lewat kematian-Mu di atas kayu salib, Kau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kau menguduskan, menyucikan kami dan menyempurnakan kami Tuhan. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah menjadi sumber kekuatan kesehatan bagi kami. Dan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Menjauhkan kami dari maut dan kebinasaan. Supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Dan menjadi mempelai wanita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah firman-Mu dan tubuh dan darah-Mu di dalam tubuh jiwa roh kami. Sampai kami memperoleh segala janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu Tuhan kami mohon berkat yang daripada-Mu. Berkat kasih setia dari Allah Bapa. Berkat damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat kekuatan dan kesehatan. Pengurapan dari Allah Roh Kudus. Turun atas kami. Mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara.